Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang boleh membawa saudara dan saya ada di bulan yang baru ini. Tetap di bulan yang baru ini kita bersyukur Tuhan masih terus memperdengarkan suaranya bagi saudara dan saya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami ada di bulan yang baru ini. Kami percaya ini adalah anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau memelihara, menjaga dan menaungi seluruh kehidupan kami. Dan sehari ini Bapa, ketika kami memasuki bulan yang baru ini, kami rindu firman-Mu terus Kau perdengarkan bagi kami. Kami rindu firman-Mu terus ada di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu firman-Mu adalah terang pada jalan kehidupan kami. Oleh karena itu berbicaralah bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Sehingga kami dapat menjalani hari-hari hidup kami di bulan yang baru ini. Dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Inilah kami hamba yang berkata-kata kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkatilah kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita di dalam kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-49 ayatnya yang ke-6. Yesaya 49 ayatnya yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Dikatakan berbahagia setiap kita mendengar dan melakukan apa kata firman-Nya. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur setiap saat firman itu diberikan bagi kita. Kalau hari ini saudara masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, itu berarti bahwa Allah mau kehidupan saudara dan saya untuk terus ada menjalani apa yang Dia ingin kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Dan sudah pasti Dia mau apa yang saudara lakukan dengan saya di tengah-tengah dunia ini hanya untuk kita dapat mempresentasikan Dia melalui seluruh kehidupan kita. Allah mau lewat seluruh kehidupan saudara dan saya. Orang melihat kita, mereka dapat melihat Allah. Orang melihat kita, mereka dapat mengenal Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita belajar. Kita mau untuk memberikan hidup kita. Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Lewat firman-firman-Nya, lewat kebenaran yang Dia berikan bagi kita. Kita mau hidup seperti apa yang kita dengar. Itu yang akan memampukan saudara dan saya untuk bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Allah memakai Yesaya untuk berbicara kepada bangsa Israel, di mana Allah mau memakai mereka bukan saja sebagai hamba Tuhan, tetapi Allah mau memakai mereka untuk mereka ada di tengah-tengah dunia ini. Mereka dapat menjadi terang bagi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Oleh karena itu, ketika mereka hadir menjadi terang, sudah pasti terang yang mereka bawa adalah terang Allah. Bukan terang menurut mereka, tetapi yang mereka bawa sudah pasti adalah terang Allah. Nah, oleh karena itu Allah mau untuk bagaimana mereka keluar menjadi terang Allah, mereka harus bisa meninggalkan apa yang ada di dalam hidup mereka. Artinya, kebiasaan-kebiasaan mereka, kebiasaan-kebiasaan hidup yang tidak takut kepada Tuhan, kebiasaan-kebiasaan hidup yang tidak taat kepada Tuhan, kebiasaan-kebiasaan hidup yang tidak hidup akurat kepada Tuhan. Allah mau mereka harus meninggalkan itu supaya mereka bisa hadir menjadi terang Tuhan bagi bangsa-bangsa lain. Nah, inilah yang disampaikan Allah kepada Yesaya untuk disampaikan kepada umat Israel saat itu, agar mereka tidak merasa mereka ada nyaman di dalam zona nyaman mereka, tapi mereka harus keluar dari zona nyaman mereka, supaya Allah akan membawa kehidupan mereka untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, saudara, saya ingin katakan kepada saudara, Allah ingin memakai setiap orang, termasuk saudara dan saya, untuk menjadi alatnya di tengah-tengah dunia ini. Artinya kita menjadi terang Tuhan. Tetapi Allah mau saudara dan saya harus berani untuk meninggalkan
apa yang ada di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak diinginkan oleh Allah. Allah mau kita harus bisa untuk melepaskan itu. Keinginan-keinginan daging kita, Allah mau kita harus tinggalkan itu semua. Baru kita bisa melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau kita masih tinggal dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, maka Allah akan sulit bekerja dalam hidup kita. Bagaimana kita dapat menjadi terang Tuhan? Namanya saja terang Tuhan, berarti terang yang milik Tuhan. Itu yang harus menerangi, ada di dalam hidup kita dan kita bisa menjadi terang bagi bangsa lain. Bagaimana orang bisa melihat Kristus ada dalam hidup kita, melihat Tuhan ada dalam hidup kita, kalau kita hidup bukan sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan, tapi kita hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan sendiri. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar memasuki bulan yang baru ini. Firman Tuhan mau mengajar saudara dan saya. Kita belajar untuk bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan mau kita harus hidup melakukan apa yang Dia mau kita harus lakukan. Kita tidak boleh hidup menurut keinginan kita, tapi kita harus hidup menurut keinginan daripada Tuhan itu sendiri. Karena dengan melakukan demikian, kita dapat menyatakan terang Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Karena kita tahu Allah melalui anaknya Yesus Kristus sudah menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Dia juga sudah memberikan DNA-nya bagi kita, sudah memberikan roh kebangkitan, roh kemenangan itu dalam hidup kita. Itu sudah ada sebagai benih di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk apa yang kita terima lewat firman-firman-Nya. Itu yang membawa hidup kita melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan hidup sebagai orang Kristen yang mau dengan keinginan-keinginanmu. Mau hidup terus dalam dosa, sulit keluar dari dosa, melakukan keinginan-keinginan daging. Allah tidak suka kita lakukan demikian. Kalau saudara mau hidupmu menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini, artinya kalau kita menjadi terang Tuhan berarti hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita menjadi terang Tuhan berarti hidup kita dapat menyelamatkan orang lain. Kalau kita hidup menjadi terang Tuhan berarti kehidupan kita bisa membuat orang lain itu bersuka cita. Maka marilah kita membangun seluruh kehidupan kita hidup sesuai dengan apa kata firman Tuhan yang kita dengar di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara, saya ingin katakan kita masih terus menjalani hari-hari hidup kita di bulan yang baru ini. Dan perjalanan kehidupan kita di bulan yang baru ini, kita harus bisa berjalan sebagai anak-anak Tuhan yang membawa terang Tuhan, supaya cahaya firman-Nya, cahaya Allah itu akan nyata melalui hidup dan kehidupan kita semua, sehingga kehidupan yang kita bawa itu bisa mengubah seluruh kehidupan orang lain. Jadi kalau dunia ini penuh masalah, jangan saudara ada dalam kehidupan yang penuh dengan stres, kekhawatiran, ketakutan, tapi sebaliknya dunia ini penuh masalah. Saudara harus bisa menunjukkan kehidupan saudara kalau Tuhan yang saudara sembah itu adalah Allah yang luar biasa, yang dapat memberikan kekuatan, jalan keluar, kemenangan bagi kita semua. Saya percaya semangat kehidupan kekristenan yang kita bawa itulah yang membuat kita akan terus menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar untuk kita terus bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tidak bisa menjadi terang Tuhan kalau kita tidak bertumbuh terus di dalam Tuhan. Apanya yang bertumbuh? Roh kita harus terus didewasakan dengan cara mendengarkan firman, melakukan firman di dalam kehidupan kita setiap saat. Ketika itu kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu untuk menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi, jangan jadi orang Kristen yang malas dengar firman Tuhan. Tapi saudara harus jadi orang Kristen yang suka untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara harus jadi orang Kristen yang mau terus dibentuk oleh firman Tuhan. Itulah yang membuat engkau bisa hadir menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Lepaskan apa yang tidak perlu dalam hidupmu yang diinginkan Tuhan. Engkau harus melepaskan itu dan engkau berdiri dalam kebenaran, melakukan kebenaran di dalam kehidupanmu.
Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah dalam bulan yang baru ini berkat-Nya, kasih-Nya akan terus menyertai kehidupan saudara dan saya. Saya percaya setiap saudara mendengarkan firman ini, membuka hatimu mau untuk menjadi pembawa terang Tuhan itu, maka Tuhan akan memberkati hidupmu luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Di bulan yang baru ini kami boleh diingatkan, kami harus hadir terus menjadi terang Tuhan. Kami harus hadir di tengah-tengah dunia ini untuk membawa terang Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami agar kami mampu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan lewat seluruh kehidupan kami dari hari ke hari. Sehingga lewat seluruh kehidupan kami orang mengenal Allah, orang tahu siapa Allah yang kami sembah, dan mereka akan menyembah Tuhan, mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.